Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sebagai pembuka, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu serta menjelaskan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan awal perjalanan karir Bapak sebagai seorang tentara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Siddiq Amirullah, pangkat Praka, Satuan Sata 15, Depohar 10, Lanut Husein Sastra Negara. Latar belakang sekolah saya, sekolah dasar di SDN Selajambe 3, MTS Negeri Subang, dan Madrasah Aliyah Kuningan. Profesi sebagai tentara bukanlah profesi yang biasa-biasa saja. Apa yang memotivasi Bapak untuk memilih jalan hidup sebagai seorang tentara? Apakah ini memang cita-cita sejak kecil atau ada pengalaman tertentu yang memengaruhi keputusan tersebut? Murni cita-cita saya dari kecil. Tentunya menjadi seorang tentara membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Bisa Bapak ceritakan seperti apa proses seleksi, pelatihan dasar militer, dan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum resmi menjadi seorang prajurit? Tahap pertama, tes kesehatan, JAS, screening POM, ADM, dan lain-lain. Dalam menjalani profesi ini, apa saja tantangan fisik dan mental yang paling berat yang pada Bapak hadapi? Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Saat berjalan jarak jauh, menghadapinya dengan rasa santai dan tidak memiliki rasa beban. Dalam tugas sehari-hari, seperti apa rutinitas atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang tentara? Apakah ada perbedaan antara saat masa damai dan saat situasi darurat atau penugasan khusus? Kebetulan saya berdinas di Angkatan Udara. Tugas sehari-hari saya memperbaiki pesawat angkut atau Hercules. Banyak orang awam mungkin menganggap bahwa tentara hanya bertugas di medan perang. Padahal ada banyak tugas lain yang juga penting. Bisa Bapak jelaskan peran dan tanggung jawab lain yang biasa diemban seorang tentara? Di dalam bidang tentara bukan hanya untuk dilatih perang, tetapi di bagian tentara itu ada bagian-bagian tertentu seperti kesehatan, administrasi, teknisi, JAS, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas, apakah Bapak pernah ditempatkan di wilayah konflik atau daerah terpencil? Jika pernah, bagaimana pengalaman tersebut membentuk karakter atau cara pandang Bapak terhadap kehidupan? Untuk saat ini, saya belum pernah ditempatkan di luar Pulau Jawa. Tentara tentu harus siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Bagaimana Bapak menyiasati hubungan keluarga, terutama saat harus bertugas jauh dari rumah dalam jangka waktu lama? Intinya berkomunikasi. Di sisi lain, menjadi tentara juga membawa kebanggaan tersendiri. Menurut Bapak, apa hal paling membanggakan dari profesi ini? Adakah momen khusus yang sangat membekas di hati? Kebanggaan tersendiri saya adalah bisa mengenal orang dari berbagai daerah. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bagaimana profesi tentara ikut menyesuaikan diri? Apakah pelatihan dan strategi militer juga mengalami perubahan? Tentunya ada perubahan strategi militer. Selain aspek militer, apakah tentara juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan lain seperti komunikasi, kepemimpinan, atau manajemen krisis? Tentunya untuk tentara dibekali dengan pelatihan berkomunikasi. Dari pengamatan Bapak, seperti apa minat generasi muda saat ini terhadap profesi militer? Apakah Bapak melihat ada pergeseran sikap atau nilai-nilai dibandingkan saat Bapak pertama kali bergabung?
banyak yang minat, tetap